Barang-barang yang biasa kita cari itu tuh adanya di Jakarta, Bandung, Jogja. Ya kalau gitu engkau tahanlah sama fitur belanja gratis ongkir tuh hanya 3 kali dalam sebulan. Jakarta tuh Mbak Yu, kalau misalnya orang Jakarta beli barang di Jakarta, misalnya beli casing HP yang harganya ini 10.000, 15.000, itu cuma 10 menit atau 5 menit lah, ojek udah sampai depan rumah delivery. Tapi kalau misalnya dekat kita nih Kepri, nak beli barang yang casing HP misalnya contohnya tuh, yang cuma 20.000, 10.000, lebih murah sedikit daripada Kepri ini kan. Itu belinya dari Jakarta, itu bisa sampai 3-4 hari baru sampai Mbak Yu. Engkau bersyukur aja kalau di Natuna kalau nak belanja casing handphone yang harganya murah tuh bisa sampai sebulan je. Misalnya, kita beli casing HP 10.000 dari Jakarta kirim ke Tanjung Pinang. Udahlah 3-4 hari kita nunggu. Terus ongkos kirimnya nih Mbak Yu beserta barangnya udah jadi 40.000. Jadi tak efisiensi kan? Tidak sama dengan visi misi pemerintah Mbak Yu. Buat korang warga negara Malaysia, kalau korang biasa belanja di marketplace atau e-commerce, biasanya tuh ada tak fitur gratis ongkir. Kalau dekat Indonesia gratis ongkir. Kalau dekat warga negara Malaysia mungkin nama dia hantaran percuma. Ada tak korang komen dekat bawah? Karena kalau saya kat negara kami ni Indonesia, biasanya kita ni selalu mencari fitur gratis ongkir supaya hantaran dia percuma. Jadi tak pakai bayar. Cuman bayar barang dia aja. Jadi sekarang masalahnya apa nih, Ce? Pemerintah Indonesia nih Mbak Yu, sekarang fitur gratis ongkir nih nak dipotong Mbak Yu, jadi 3 hari aja sebulan. Jadi kita belanja online tuh hanya 3 kali sebulan aja lah, Ce. Nah sekarang nih Mbak Yu, kan keperluan orang nih kita nih beda-beda Mbak Yu. Terus kita ini jauh dari Pulau Jawa, biasanya pengiriman kan kebanyakan dari Pulau Jawa. Kalau untuk kita yang daerah-daerah Kepri nih, pasti kan jauh lebih mahal kita bayarnya Mbak Yu. Kalau cuma 3 kali sebulan aja, macam mana Mbak Yu? Kepri tak jauh lah, Ce. Kan berbatasan sama Malaysia, Singapura. Kalau untuk ongkir tuh tak begitu mahal. Yang paling mahal tuh Aceh sama Papua. Tapi kan sekarang nih masalahnya Mbak Yu, kita beli barang dari Jakarta, kan gak mungkin transit dulu ke Singapura, Malaysia, baru ke tempat kita, Tanjung Pinang. Tak ada yang tak mungkin. Warga Indonesia khususnya Batam kalau nak pulang ke Jawa tuh biasanya lewat Malaysia atau Singapura. Tapi kan sekarang masalahnya nih bukan orang Mbak Yu, ini nih barang. Kalau misalnya kita beli barang dari Jawa atau dari Jogja, dari Jakarta, itu kan kirimnya itu akan lebih besar jadinya kalau sampai transit. Kalau engkau tak mau beli barang dari Jawa, dari mana-mana tuh, engkau beli aja lah barang dari sini. Barang-barang yang biasa kita cari itu tuh adanya di Jakarta, Bandung, Jogja. Ya kalau gitu engkau tahanlah sama fitur belanja gratis ongkir tuh hanya 3 kali dalam sebulan. Jakarta tuh Mbak Yu, kalau misalnya orang Jakarta beli barang di Jakarta, misalnya beli casing HP yang harganya ini 10.000, 15.000, itu cuma 10 menit atau 5 menit lah, ojek udah sampai depan rumah delivery. Tapi kalau misalnya dekat kita nih Kepri, nak beli barang yang casing HP misalnya contohnya tuh, yang cuma 20.000, 10.000, lebih murah sedikit daripada Kepri ini kan. Itu belinya dari Jakarta, itu bisa sampai 3-4 hari baru sampai Mbak Yu. Engkau bersyukur aja kalau di Natuna kalau nak belanja casing handphone yang harganya murah tuh bisa sampai sebulan je. Misalnya, kita beli casing HP 10.000 dari Jakarta kirim ke Tanjung Pinang. Udahlah 3-4 hari kita nunggu. Terus ongkos kirimnya nih Mbak Yu beserta barangnya udah jadi 40.000. Jadi tak efisiensi kan? Tidak sama dengan visi misi pemerintah Mbak Yu. Karena pemerintah Indonesia ini kan udah bikin program, C, belanja online gratis ongkirnya cuma 3 kali dalam sebulan. Tapi kan sekarang Mbak Yu, warga Indonesia ini banyak keperluannya Mbak Yu, dari Sabang sampai Merauke, Papua tuh. Itu tuh banyak keperluannya Mbak Yu. Kalau sampai gratis ongkirnya dibatasin Mbak Yu, daya belinya jadi melemah. Ya udah kalau kayak gitu kan kok dekat nih dari Malaysia Singapura, kok belanja aja lah Malaysia Singapura. Mbak Yu, sekarang nih $1 Singapura udah 12.800 rupiah. Sedangkan ringgit Malaysia itu udah 3.800 lebih. Nah sekarang kok nak belanja apa dekat Singapura Malaysia tuh? Duit rupiah nih rendah Mbak Yu. Tapi kok tak mau salahkan negara kan, C, atas situasi dan kondisi saat ini. Kita nih sebagai rakyat Indonesia Mbak Yu harus bangga karena kita punya Fufu Fafa di dunia nyata. Oh, Fufu Fafa yang buta mata buta fakta. Jadi buat korang warga Indonesia macam mana nih? Korang nih kan ada yang berdagang, ada yang banyak keperluannya. Macam mana? Sekarang nih pemerintah Indonesia udah membatasi pula fitur gratis ongkir nih. Macam mana kita nak membeli barang nih? Kalau aku sih berpikirnya gampang aja, C. Kita tinggal aja di Pulau Jawa. Terus di Jawa tuh nak kerja apa Mbak Yu? Ya nggak usah kerja, luntang-lantung aja kita di Pulau Jawa. Demi supaya hemat ongkos kirim. Lain juga pemikiran kau nih Mbak Yu. Aku nih penggemarnya Fufu Fafa di dunia nyata. Oh, Fufu Fafa yang buta mata buta fakta. Ya ndak tahu kok tanya saya. Aku dengar-dengar nih pun Mbak Yu, tanggal 20 Mei itu warga ojek online pengen
demo besar-besaran, unjuk rasa. Karena ojek online nih kesejahteraannya nih udah mulai berkurang Mbak Yu, nggak kayak di awal-awal. Aku tengok orang yang kerja ojek online tuh sehat-sehat aja. Jadi kemarin waktu aku mesan ojek online Mbak Yu, itu dia ada sedikit bercerita dengan aku. Kalau zaman dulu tuh omset ojek online dia nih, itu biasanya yang tadinya mungkin 10.000 kita bayar, jadi dia tuh dipotong sama pihak aplikasinya itu cuma 2.000 atau 1.000. Jadi sehari itu biasanya dia bisa ngomset sampai 200.000 bahkan sampai 500.000 pernah. Tapi zaman sekarang sejak efisiensi, kita tetap bayar sama, konsumen nih tetap bayar sama, tapi di aplikasinya ini dia memotong 5.000 setengahnya daripada yang kita bayar. Jadi yang sisanya itu 5.000 kan, berarti kan sisanya baru untuk ojek online-nya. Jadi omsetnya lebih menurun daripada biasanya. Buat korang rider-rider yang ada kat Malaysia, macam mana bagi hasil yang ada kat Malaysia? Kalau kat Indonesia sekarang udah sampai 50-50. Kalau kat Malaysia macam mana? Coba komen kat bawah. Iya Mbak Yu, tapi kalau misalnya 50-50 pembagiannya pun, kalau misalnya dia ditanggung bensin pun tak apa-apa. Tapi ini masalahnya kan bensin ini dari riders, motor juga dari riders. Ada juga Mbak Yu yang karena udah lama dan merasakan kesejahteraannya nih selama menjadi ojek online, jadi dia ini nekat untuk upgrade motornya. Jadi dia kredit jadinya, tapi malah sekarang nih malah susah dia bayar kreditan gara-gara efisiensi itu. Jadi ada perubahan sedikit pada aplikasinya. Jadi satu riders nih Mbak Yu, ada yang mencoba sampai beberapa aplikasi juga. Lah itu kan tak boleh, Ce. Ya tapi kan sekarang masalahnya kalau misalnya dia bertahan di satu aplikasi aja, dia belum tentu banyak pelanggan Mbak Yu. Buat korang rider Malaysia, boleh tak satu rider tuh untuk beberapa aplikasi? Kalau boleh komen kat bawah. Karena rider Indonesia nih curi-curi, satu riders bisa berbagai aplikasi. Tapi Mbak Yu kalau di Malaysia nih dia nggak ada ojek online macam di Indonesia. Jadi dia nggak antar orang. Dia ini cuma antar makanan atau paket aja. Buat korang riders Malaysia, berapa pendapatan atau income korang dalam sehari? Buat korang riders Malaysia, berapa income korang dalam per hari selama menjadi riders? Komen kat bawah. Tapi kan sekarang 1.000 triliun ini dikorupsi beda. Ini baru satu BUMN, belum BUMN yang lain. 1.000 triliun nih kalau nggak dikorupsi bisa makan gratis selama 2 tahun 3 bulan, Ce. Tapi kan sekarang buktinya dikorupsi. Banyak rakyat Indonesia nih yang kecewa sama Pertamax sampai mereka nih isi bensin di SPBU swasta. 1.000 triliun nih kalau nggak dikorupsi bisa beli 714 unit pesawat Boeing. Tapi kan fakta dan nyatanya sudah dikorupsi beda. Nih korupsinya ini bukan hanya satu orang nih beda, sampai ada berkomplotan beda. Dan udah lama. 1.000 triliun kalau nggak dikorupsi bisa bangun IKN 2 kali, Ce, di Indonesia. Lah sekarang nak bangun IKN aja terhambat banyak hal beda. Sebab banyak kekurangan uang dan segala macamnya. 1.000 triliun tuh kalau tak dikorupsi bisa bayar PTN, Ce, UKT mahasiswa sampai 12 tahun. Lah nyatanya kan korupsi ini banyak merugikan dunia pendidikan di Indonesia. 1.000 triliun nih pun kalau misalnya tak dikorupsi kita bisa dapat Pertalite tuh gratis selama 3 tahun 4 bulan dekat seluruh Indonesia. Tapi faktanya beda, tak pernah kan masyarakat Indonesia nih beli bensin di Pertamina Indonesia itu ngutang beda. 1.000 triliun nih pun kalau misalnya nggak dikorupsi bisa kita bangun MRT dari Jakarta ke Malang. Tak bisa bangun MRT dari Jakarta ke Tanjung Pinang beda. Karena Singapura ada bangun dulu MRT-nya. Tinggal menghubungkan aja nih MRT dari Tanjung Pinang ke Singapura. Tapi tadi kau cakap Jakarta Tanjung Pinang. Jakarta Tanjung Pinang bangun MRT, Singapura Tanjung Pinang bangun MRT. 1.000 triliun nih pun kalau misalnya nggak dikorupsi, masyarakat yang ada di Indonesia, keluarga-keluarga yang ada di Indonesia nih bisa dapat setiap bulannya 13,2 juta rupiah, Ce. Orang Indonesia tuh mentalnya nih tak lemah beda, tak perlu di orang yang kayak gini. Orang Indonesia tuh perlunya antri gas, antri sembako, antri air kaleng. Mental orang Indonesia nih udah kuat beda, dia tak perlu lah 13 juta rupiah tuh. Naikkan aja harga dolar semakin tinggi ya semakin kuat lah orang Indonesia. Tapi, Ce, ini baru korupsi Pertamina yang sampai 1.000 triliun. Kayak mana kalau misalnya kita gabungkan sama korupsi-korupsi yang lain? Makanya waktu aku dengar ada korupsi pembangunan pemancaran BTS tuh, itu kan cuma 8 triliun. Tengok nih sampai ribuan triliun. Indonesia biasa aja.